Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Oke, terima kasih kepada semua sahabat-sahabatku ya yang selalu aktif mengikuti kajian-kajian di channel ini. Aku ucapkan terima kasih dan tak lupa juga kepada semuanya tanpa terkecuali kepada semuanya yang telah memberikan dukungan kepada channel ini sehingga hingga saat ini masih tetap dapat eksis untuk bernapas ya. Sehingga kita bisa melanjutkan dari satu langkah ke langkah berikutnya kajian-kajian kita ya. Semua dukungan dari kalian semua semoga Gusti Allah catat sebagai catatan langit menjadi simpanan amal soleh kelak. Itu yang aku sampaikan dalam pembukaan kita kali ini ya. Karena begini, bagaimanapun ya, dukungan yang kalian berikan ya, dukungan apa sajalah, baik itu finansial, baik itu moral, baik itu kepedulian atau apa saja, itu semua pasti ada catatannya sendiri-sendiri ya. Dan kita tanpa terkecuali tentunya memberikan dukungan itu sebatas kemampuan kita ya. Jadi dalam Islam itu proporsional ya. Kita sendiri yang tahu sepantasnya kita mendukung apa dan bagaimana. Begitu, itu kita sendiri yang tahu ya. Jadi Allah itu tidak kamu dipaksa mendukung di luar kemampuanmu, enggak. Kamu mendukung dakwah itu sesuai kemampuanmu. Allah nggak minta melebihi kapasitasmu. Nah, di situ perlu kejujuran, kapasitasmu itu seperti apa gitu. Ya, seberapa kapasitas yang kamu miliki itu kan kamu sendiri yang tahu, dan itu nggak bisa bohong kan begitu. Misalkan kamu punya waktu, sebetulnya kamu punya waktu banyak. Kalau kamu katakanlah kamu pegawai, kamu kerja di sebuah instansi itu ya, sebetulnya masih ada kamu punya waktu luang. Tapi dengan begitu kamu beralasan bahwa kamu tidak punya waktu. Nah, itu kan contoh kecil bahwa kamu sudah tidak jujur gitu ya. Kalau kamu punya waktu ya, kamu harus sisihkan untuk ngaji gitu. Dan ngaji itu, kesalahan-kesalahan kita dimanapun itu karena ngaji itu biasanya waktu sisa itu apa? Jadi kebutuhan yang itu primer, yang dia akan berbicara jauh ke depan setelah kematian nanti, itu alokasi waktunya diberikan kalau ada waktu sisa. Jadi kalau nggak ada waktu sisa nggak ngaji, waduh kan repot ini ya. Yaitu untuk muhasabah, anggraito kita bersama lah ya. Semoga bisa merubah paradigma kita bahwa waktu ngaji itu harus dialokasikan secara tertentu. Jam berapa, pada saat apa gitu ya. Jadi jangan waktu sisa. Ini kebanyakan kita waktu sisa. Kalau ada sisa waktu ya ngaji, kalau enggak. Ya itu bukan sesuatu yang aneh karena sudah memasyarakat sih ya. Maka ayo pelan-pelan kita rubah kebiasaan-kebiasaan yang salah seperti itu. Oke, kita lanjutkan kemarin ya, hidup ketentuan atau pilihan, yang nanti akan merujuk Quran surat Al-Baqarah 34, 35, dan 36. Kemarin seri 1, maka sekarang seri 2. Ya, aku nggak tahu, mengalir aja kita, apakah ini berhenti di seri 2 atau masih akan minta berlanjut ke seri 3. Ya. Oke, begini. Kemarin kita sudah sampai pada
ayat ini ya, dan sebagian sudah kita benahi, kita dekonstruksi terjemahannya ya. Sekarang ada yang tertinggal kemarin ya, belum tuntas, maka kita ulangi. Kan begini nih, ketika Gusti Allah Agung itu menjadikan manusia khalifah ya di bumi, itu kan keluarga besar malaikat, sebut saja lah begitu ya, kan katakanlah tidak setuju gitu ya, dengan mengajukan sebuah argumentasi yang bagus untuk kita cermati begini. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Nah, jadi ada dua kejahatan ya, membuat kerusakan ya, dan menumpahkan darah. Ini merusak, satu, dua, menumpahkan darah. Menumpahkan darah ya, ini kejahatannya jelas sekali. Malaikat mengatakan, misal gini, gampangnya gini, ya Allah, untuk apa sih kok repot-repot manusia itu dijadikan khalifah di bumi, padahal mereka kan kerjaannya merusak, berikutnya menumpahkan darah. Nah, dari sini lahir sebuah pertanyaan yang kemarin aku ajukan. Dari mana malaikat tahu ini? Dari mana malaikat tahu kalau manusia itu hobinya itu merusak dan menumpahkan darah? Karena apa yang dinyatakan malaikat itu ya, suka tidak suka, itu akan menggiring kepada pertanyaan kritis seperti itu. Dari mana malaikat itu bisa tahu? Maka ada dua kemungkinan kemarin ya. Satu itu forecasting ya, forecasting atau hipotesa atau ramalan ya. Atau dia empiris, artinya pengalaman masa lalu ya. Ini nanti aku ini sekilas saja ya, sekilas saja, tidak aku simpulkan ya. Aku kasihkan alternatif aja kepada kalian, karena nanti ini bisa kita bahas dalam video tersendiri, karena fokus kita tidak membahas ini ya. Ini hanya karena lewat aja, maka kita singgung juga. Oke, aku ulangi ya. Karena adanya pembicaraan malaikat bahwa manusia itu ya, itu hobinya itu merusak dan menumpahkan darah. Itu dari mana sih ya kok malaikat tahu gitu? Ya. Maka ada dua kemungkinan. Satu, itu adalah forecasting ya. Hipotesa, membaca ke depan dengan sebuah asumsi, anggapan, perkiraan gitulah ya. Tapi bisa juga itu bukan hipotesa tapi empiris, artinya peristiwa itu memang pernah terjadi. Nah, beranjak dari sinilah nanti kan gini nih, kalau Nabi Adam itu Nabi pertama, kita banyak sepakatnya daripada tidak sepakatnya ya. Aku katakan begitu karena tidak semuanya sepakat, tapi masih mending lah ya, bahwa kalau Kanjeng Nabi Adam ya, aku tadi ngomong Kanjeng Nabi siapa lih? Keliru ya, Kanjeng Nabi Adam maksudku ya. Kalau Kanjeng Nabi Adam itu Nabi pertama, itu pertentangannya tidak begitu kuat ya, artinya meskipun tidak suara tunggal, tetapi kita banyak yang sepakat ketika Kanjeng Nabi Adam itu adalah Nabi pertama. Tetapi kalau Kanjeng Nabi Adam itu manusia pertama, bukan, itu keras itu perseteruannya, bisa dikatakan 50-50 itu. 50% kelompok menerima, 50% kelompok menolak. Nanti diskusinya di sana kalau kita lanjutkan ini. Karena apa? Karena ada kemungkinan itu empiris.
Artinya sebelum Kanjeng Nabi Adam sudah ada kehidupan. Gitu. Ya, tapi oke lah. Itu sekilas saja karena kita tidak fokus ke sana ya. Kita tidak fokus ke sana. Yang kita katakan bahwa ada ketidaksetujuan dari organisasi malaikat-malaikat lah ya, perkumpulan malaikat-malaikat gitu. Oke. Selanjutnya masih di ayat ini ya, selanjutnya kalau terjemahan Depak itu begini. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Ini terjemahnya kacau ini, ya. Sekarang bertasbih itu apa? Ini aku hapus ya. Ini sudah selesai, ya. Aku hapus ini. Ya, bertasbih itu apa? Di sini ya nggak apa-apa sih kalau kalian ngerti nggak, karena di sini juga aku sebetulnya setuju saja kalau nggak diterjemahkan, ditulis saja bertasbih itu ya. Kalau atau memang karena penerjemahnya itu kesulitan menemukan padanan kata dari bertasbih. Tapi kalian ngerti nggak bertasbih? Jangan-jangan bolak-balik baca Al-Quran nggak ngerti ya. Coba apa itu bertasbih? Kalau tasbih kalian tahu ya. Tasbih tahu kan? Iya kan? Kalau tasbih tahu kan? Jadi apa itu bertasbih? Di sini begini, kalau ini tidak diterjemahkan, dia ambil utuh bertasbih, itu secara analisa bahasa bagus juga, artinya boleh saja bertasbih itu polisemi, banyak kata, banyak makna. Maka ketika dia tidak diterjemahkan dalam satu makna, dia akan mengandung keseluruhan makna. Begitu. Seperti nggak usah diterjemahkan wes, ditulis saja ilah, ditulis saja rob. Jadi nggak harus diterjemahkan Tuhan. Nanti Tuhan bingung lagi, Tuhan yang ilah atau Tuhan yang rob. Kan gitu kan. Cuman masalahnya aku tanya ke kalian tahu nggak bertasbih itu apa? Itu loh masalahnya. Ya. Sekarang gini aja lah, gampangannya kalau ambil tasbih Bapak nih. Tasbih Bapak. Bapak di atas kulkas mungkin. Supaya om ini, mbak-mbak ini gampang menerimanya. Kalau benda tasbih tahu ya, tasbih. Ah, ini tasbih ini. Ini kadang-kadang tak pakai gelang. Ini tasbih ya. Dia selalu berputar begini. Misalkan astagfirullah. Terserah lah. Misalkan alhamdulillah gini ya. Alhamdulillah. Sampai sesuai yang diinginkan berapa kali. Ini berputar terus gini kan. Ini zaman Nabi nggak begini ya. Sebetulnya ya nggak ada masalah, nggak perlu dipermasalahkan mau pakai tasbih. Kalau dulu kan begini ya. Tapi gini ya nggak apa-apa, orang ini cuma alat kok. Zaman Nabi juga nggak ada telepon, nggak ada handphone ya. Jadi hal-hal yang tidak urgen itu nggak perlu diributkan lah ya. Jangan sampai kita meributkan yang sepele tapi yang fundamental justru nggak tahu apa-apa ya. Jadi gini, tasbih itu berputar. Ya, tasbih itu berputar. Jadi kalau di sini kita terjemahkan berputar juga sebetulnya tidak pas ya. Berputar ya. Jadi apa? Menurut kalian apa? Ya. Bertasbih itu kalau aku ini setuju nggak? Sibuk. Jadi bertasbih itu sibuk. Ya. Jadi malaikat itu sibuk bertasbih. Jadi ini sibuk. Ini yang aku bilang terjemahan dalam sebuah kata kita perlu tahu kata dasarnya supaya kita tidak bingung. Nanti ketika makna tekstualnya itu nggak bisa mencakup, dia akan lompat ke makna kedua. Ini kan makna kedua ini ya.
istilahku mengatakan apa namanya, tasrif kedua. Sebetulnya kan begini, tasbih itu sebetulnya kan berputar seperti ini tadi kan berputar nih, ya, berputar gini terus kan berputar. Nah, ya, udahlah aku pakai. Berputar dia kan, mana aslinya berputar, ya. Tapi kalau berputar di sini nggak pas, malaikat berputar kan gimana? Maka berputar itu menunjukkan aktivitas yang tiada henti, maka dia sibuk. Ini loh maksudku, ya. Kita harus tahu makna tekstualnya sebelum nanti lompat ke makna yang dituntut oleh jalinan kalimatnya. Jadi malaikat itu sibuk. Sibuk ngapain? Gitu loh, ya. Sibuk ngapain gitu ya. Malaikat itu sibuk bihamdika, memujimu, ya. Kalau ya dia bukan kum ya. Kalau kum itu banyak, kalian semua. Ini ka tunggal, memujimu bihamdika. Jadi malaikat itu sibuk memujimu, ya. Dan ini lagi kacau lagi ini. Dan menyucikanmu, ya. Di situ wa itu dan nukat disu laka, ya. Nukat disu laka. Di sini diterjemahkan menyucikanmu, ya. Itu berasal dari kata kudus. Kudus. Coba kudus itu apa? Ada yang anak kudus? Siapa itu Mbak kemarin dari Kudus, itu dari Demak, Kudus atau mana? Apa artinya Kudus itu? Kudus itu ya, Kudus itu Arabian. Ya, kalau Ibraniunnya itu kados. Ya. Ini satu makna ini. Kan ini kan makanya ya, Al-Qur'an, Torah, Injil, kitab-kitab kitab yang lama-lama yang sebelumnya itu kalau semua bisa kita temukan dalam bahasa originalnya, maka bahasanya sama seperti ini ya. Ibraniun mengatakan kados, ya. Arabiun kudus. Dialek-dialeknya aja yang beda-beda karena dia ini asalnya bahasa firman dikopas menjadi bahasa budaya. Ya, kalau rumpun orang-orang Ibrani mengatakan kados, orang Arab kudus, ya. Sama dengan orang Ibraniun salos, tiga itu loh, salos ya. Makanya hari ketiga itu Sulasa. Ya, Arabian Sulasa, ya. Itu sebetulnya salos, sama-sama tiga. Masuk ke lidah Jawa jadi Selasa. Kita sudah bahas kemarin ya, kenapa Jumat itu ya. Jumat itu kan aneh, kan itu bukan bilangan, itu kata-kata kerja, kumpul. Sampai sekarang nggak ada yang ngerti, nggak ada yang bisa jawab. Gitu. Sampai sekarang nggak ada yang bisa jawab. Kenapa kok hari ke-6 itu nggak sit'ah? Harusnya sit'ah, baru ke-7 sab'ah. Tapi kan Jum'ah, kenapa Jum'ah? Itu nggak bisa jawab itu. Mana yang katanya orang-orang pinter itu, coba jawab apa? Yang profesor kayak, yang doktor kayak, yang apalah, jawab kenapa kok Jum'ah? Sampai sekarang itu videonya masih ada, nggak ada yang bisa jawab, ya. Kalau kenapa Minggu, ya itu karena politik. Kan aneh kok tiba-tiba muncul bahasa Portugis, orang semuanya tuh bahasa Arabian. Minggu, Isnain, Sulasa, Arba'ah, Khomsa, Jum'ah, Sab'ah. Ini bahasa Arabian semua. Kok di sininya bahasa Portugis nyelonong Minggu? Inilah ketika politik main mata sama agama. Ini kapan-kapan kita bahas. Tapi sudahlah, banyak yang tahu ini ya. Tapi kenapa Jumat ini jarang? Sampai sekarang nggak ada yang tahu. Nah, sekarang kembali ke sini. Kudus, kados itu artinya apa? Ini juga banyak salah-salah mengartikan. Kados, kudus itu artinya terpisah, ini loh. Terpisah.
Jadi Gusti Allah yang Maha Agung itu dia kudus, kados, terpisah dari semua yang ada. Karena semua yang ada itu makhluk, terpisah dia dengan makhluk. Jadi ini kalau di bahasa Al-Quran itu laisa kamislihi sayun, nggak ada yang menyamai, maka dia menjadi tunggal. Maka sebetulnya untuk mengatakan Allah itu berapa secara kuantitatif itu meskipun tidak ada surat Al-Ikhlas kita tahu karena ada narasi-narasi kuantitatif tapi ada juga narasi-narasi kualitatif. Kalau ini kualitatif. Ya, laisa kamislihi sayun untuk kualitatif. Tidak ada yang menyeramainya. Berarti dia satu. Kalau ada yang menyamainya dia menjadi 2, 3, 4. Sama ini kados, terpisah. Jadi dia, Allah itu transenden. Kita makhluk itu semua selain Allah itu imanen. Gitu loh. Ya. Aku nggak tahu bagaimana kok terpisah bisa menjadi suci itu loh. Gimana ceritanya? Penafsir Al-Quran itu. Apa dia melakukan lompatan kedua seperti ini dari berputar terus sibuk? Ya. Gimana? Karena aku cari-cari juga nggak tepat kalau kudus itu suci. Kudus itu terpisah. Dia itu berbicara tentang Allah yang terpisah dari makhluknya, yang dia tidak mau disamakan dengan apapun. Aku sudah bahas kemarin. Kalau kita buka Bible Perjanjian Lama, hendak dengan siapa aku engkau samakan, gitu. Jadi Allah itu tidak bisa disamakan. Dia terpisah. Dia kudus. Dia kados. Ya. Sama kan bahasa Ibrani sama Arabian? Kalau saudara kita Israel, Shalom. Kalau Arabian, salam, sama. Gitu aku pernah di grup WA itu ada yang nggak terima disuruh keluarkan karena aku pakai Shalom Aleichem gitu. Kan karena kegoblokan dia nggak tahu rumpun bahasa Semitik. Kadang-kadang karena kebodohannya justru dia bertindak yang kacau. Oke, ya. Jadi gimana ini terjemahannya? Coba. Jadi gimana? Gimana terjemahannya ini? Ya. Gimana coba? Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Oke, sekarang yang berikutnya. Padahal kami senantiasa bertasbih, padahal kami senantiasa sibuk, ya, dengan memuji engkau. Betul, ya, memuji betul tadi apa? Bihamdika ya. Yang jadi masalah itu wa nukadisulak. Nah, ini jadi masalah. Kados, kudus, terpisah. Gimana? Terus gimana maksudnya ini? Kami sibuk tidak menyamakan engkau dengan siapapun. Itu loh. Terpisah. Kami sibuk memisahkan engkau. Terpisah dia. Gitu maksudnya. Ya. Inilah bagaimanapun memang bahasa itu tidak bisa pas ketika diterjemahkan. Oke. Yang jelas itu permasalahannya. Jadi kalau menurut terjemahanku, kamu boleh setuju, boleh tidak. Malaikat itu sibuk ya, tasbih itu berputar artinya sibuk, berputar bisa mengelilingi bisa ya, sibuk ya, jadi sibuk menunjukkan aktivitas kan, berputar mengelilingi, sibuk ya, memuji Gusti Allah dengan memisahkan, terpisah, kudus itu terpisah dengan tidak pernah menyamakan engkau dengan apapun. Nah itu loh, ya, oke. Sekarang kita lari ke yang 34. Yang ke-34 ya. Yang 34 sebetulnya langsung ke 35 tapi kita ke 34 dulu. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ya.
Nanti iblis itu di ayat 36-nya tidak disebut iblis, setan. Dan aku sudah jelaskan di video dan aku sudah suruh kamu nonton lagi. Kamu udah tonton lagi belum? Supaya kamu ngerti, ya. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk orang-orang yang kafir, ya. Oke, berikutnya. Dan kami berfirman, hai Adam. Ini juga terjemahannya nggak cocok ini. Dia bilang begini, si penerjemah. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Jadi seolah-olah surga itu sudah ada. Gitu loh. Kita kan kemarin pernah diskusi surga itu sudah ada atau belum. Yang intinya aku jelaskan bahwa surga itu automatically. Surga itu dan neraka itu, nar itu, jannah itu adalah, kemarin kita sudah bicara takdir, itu maka, bukan jika. Jika kamu soleh, maka surga ada. Jika kamu, gini aja lah, jika kamu taat, maka surga ada. Jika kamu membangkang, maka neraka ada. Gitu loh. Dia automatically. Ya. Ya, di sini terjemahnya, dan kami beriman, hai Adam, diamilah oleh kamu, ya, istrimu surga ini. Jadi seolah-olah ini ada surga, Adam disuruh masuk. Kamu di sini, Adam, sama istrimu, gitu. Kan jadi kacau. Masa Adam belum ngapa-ngapain terus masuk surga? Masuk surga itu sama dengan masuk neraka. Masuk jannah itu sama dengan masuk nar. Nggak ada yang gratis. Harus ada dulu perjuangan yang dilakukan. Jadi gini loh ya. Jangan kamu kira masuk surga aja yang berjuang. Masuk neraka saja yang berjuang. Jangan kamu kira hanya masuk surga atau jannah saja yang berjuang. Tidak. Masuk nar, masuk neraka, itu juga berjuang. Gitu loh. Ya. Berjuang. Makanya kan goblok kamu. Kalau sama-sama berjuang, kamu milih masuk neraka, itu kan tololnya kamu. Orang sama-sama berjuang kok. Nggak ada surga gratis, neraka gratis, nggak ada. Ya, semua itu diperjuangkan. Kamu masuk surga, harus ada perjuangan, usaha yang kamu lakukan supaya kemarin itu jika maka. Ketentuan takdir Allah, kalau kamu taat, maka jannah. Kalau kamu ingkar, maka nar, gitu loh. Sekarang sudah jelas. Surga itu nggak gratis, neraka juga nggak gratis. Kok kamu maunya yang neraka itu kan goblok, gitu loh. Orang sama-sama nggak gratis kok. Sabu-sabu itu nggak ada yang gratis, bos. Kalau kamu mau nyabu itu perlu uang juga. Gitu loh. Gampangnya seperti itulah. Nanti kalau yang hal lain bisa kamu breakdown sendiri. Ya. Yang jadi masalah di terjemahan yang ke-34 masuk ke 35 digambarkan seolah-olah surga itu, jannah itu sudah ada gitu loh. Terus Kanjeng Nabi Adam, nah ini juga mumpung aku ingat, aku nggak setuju dengan istrimu, ya. Kok istrimu sih ya? Aku juga heran. Ya, coba kamu perhatikan situ. Ya, di 3 berapa ini? 35, ayat 35 ya. Yang jauh juga, itu pasangan. Ini nggak tahu mindsetnya ke istri aja. Jadi begini loh, Adam dan pasangannya, bukan Adam dan istrinya. Ya, kerangka berpikir Al-Quran itu kerangka berpikir universal, tidak lokal. Begitu juga dia berbicara universal dalam populasi, tidak lokal, tidak menjadi sempit Adam dan istrinya. Itu kan cuma 2 orang aja, Adam dan istrinya. Duh, repot. Ya. Makanya ngaji itu menjadi perlu itu begini ini. Supaya kamu tidak dikooptasi oleh si penerjemah. Ini juga contoh bagi teman-teman Kristen. Kenapa kami bangga terhadap Al-Quran? Karena Al-Quran itu masih ada dalam original teksnya. Aku nggak bisa mengkritik terjemahan kalau aku nggak punya teksnya. Aku bisa nggak setuju. Kenapa itu istri orang jauh sebentar. Mana tadi?
3. Wa zaujukal, dan istri itu bukan dan pasanganmu. Zaujukal itu pasangan. Gitu loh. Nah, kalau aku nggak tahu zaujukanya, nggak tahu original teksnya, mana bisa aku mengkritik kesalahan ini? Ini loh teman-teman Kristen supaya tahu kenapa sih umat Islam itu kok bangga terhadap kitab sucinya. Karena original teksnya itu masih ada. Karena terjemahan itu tidak dibenarkan dia menghakimi terjemahan. Yang menghakimi terjemahan itu harus original teks. Bayangkan sebuah kitab original teksnya sudah nggak ada. Yang ada terjemahan yang saling berbeda-beda. Mana yang benar? Seperti tentang Kanjeng Nabi Isa. Kanjeng Nabi Isa diangkat ke surga atau ke langit? Kan anak SD juga tahu surga sama langit itu beda. Kan? Ini juga semoga, jadi gini loh ya. Ngaji kita bersama ini aku minta kalau bisa sih 50-50 ya. 50% Kristen, 50% Islam gitu ya. Powernya begitu, itu asik itu. Sudahlah, aku tidak yang Kristen-Kristen jangan takutlah. Aku nggak akan mempengaruhi kamu supaya kamu masuk Islam, enggak. Aku hanya menyampaikan, nanti otoritas ada kamu. Kamu mau tetap Kristen, kamu menjadi Islam, itu terserah. Laiku rapidin, nggak ada paksaan. Ya. Kita kembali ke sini. Jadi itu maksudnya begini loh ya. 35 itu ya. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan pasanganmu. Jadi bukan istrimu. Surga ini. Nah, itu pun tetap menjadi masalah. Karena seolah-olah surganya sudah ada. Padahal surga itu maka. Jika, maka, atau dia akibat, bukan sebab. Maka dalam ayat ini ya, yang kita kritik, ini sudah ya. Ini kita masuk yang ke 36 ya. Sebentar. Yang ke berapa ini? Yang ke 35 ya. Ini sudah. Ini sudah. Karena yang 35 ya. Yang ke 35. Itu yang pertama begini loh. Bukan jauh apa itu? Jauh jukal itu pasangan. Jadi begini loh. Adam plus pasanganmu. Begitu loh sebetulnya. Pasangannya siapa? Pasangannya Adam. Ya. Ini tidak berbicara personal. Kan menjadi sempit artinya kalau kamu batasi hanya Adam dan istrinya ya. Ini bukan, ini Adam, ini sebagai apa? Ini nabi. Ini kita berbicara nabi, bukan berbicara pribadi. Pasangannya siapa? Ya umatnya. Itu. Nah. Jadi begini, hai Adam bersama umatmu. Nah, itu titik. Di sini dulu dipahami. Kalau ini sudah paham, baru nanti suruh masuk surga apa disuruh bangun surga? Ini. Adam dan umatnya ini. Ya. Disuruh, kok di sini kan seolah-olah ini ada surga nih ya. Surga. Kemarin kan kita belum selesai. Surga itu tempat atau rasa? Kalau ini tempat surga, ini surga. Adam dan pasangannya masuk kamu ke surga. Kok enak? Belum apa-ngapain masuk ke surga. Bukan begitu ya. Ini Kanjeng Nabi Adam diperintahkan, dia sudah dijadikan khalifah. Ya. Jadi khalifah. Ya. Maka Adam ya dan pasangannya ya. Sebentar. Oke, aku lanjut. Ya. Adam dan pasangannya itu disuruh bangun surga. Jadi ini kalimat perintah ini. Disuruh bangun surga. Dia kan sudah diangkat jadi khalifah. Diberi tugas bangun surga. Siapa? Adam dan umatnya. Pemahaman sekarang, Adam dan istrinya dimasukkan surga. Itu salah dua kali. Salah pertama, istri. Salah kedua, suruh masuk ke surga. Bukan begitu. Adam, Nabi, dan umatnya, pasangannya,
disuruh bangun surga. Ini loh, bangun surga ini. Nah, ngomong-ngomong tentang surga, jannah ya. Aku juga repot kalau pemahaman kalian jannah itu masih sebatas tempat saja. Maka diskusinya dari rekan kita yang kita komentari ini, komentarnya itu ya, ternyata sudah dikonfirmasi kemarin aku lihat bagus, itu nanti bisa kita baca ulang. Itu komentarnya itu di tajuk kajian kita yang hidayah itu loh ya. Dan nanti ujung-ujungnya kita ini ke la haula wala quwata illa billah, tapi kan nggak bisa ke sana dulu. Ini harus tuntas dulu. Jadi manusia itu wayang atau bukan? Ya. Tapi sebetulnya untuk menentukan manusia itu wayang atau bukan, kalau kita paham makna khalifah, itu sudah selesai sebetulnya kajian kita. Nggak perlu berseri seperti ini. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan manusia itu wayang, itu nggak pernah ngaji Quran itu orang itu. Itu perlu kamu ajak ngaji sini, ngaji bareng kita di sini. Karena apa? Khalifah, ya. Kalau malaikat itu dibilang wayang, itu cocok, karena dia nggak punya pilihan, nggak bergonta-ganti, nggak alternatif. Kalau kita kan khalifah bergonta-ganti, alternatif. Bagaimana kita disebut wayang? Sebenarnya di situ aja kalau kamu sudah paham khalifah, selesai. Gitu loh. Cuman kan nggak bisa begitu, nanti banyak yang pada bingung di sini juga, kamu juga belum tentu ngerti. Jadi kalau kamu baca surat 35 itu, Kanjeng Nabi Adam bersama pasangannya diperintahkan Allah membangun jannah, bukan dimasukno jannah. Gitu loh. Wah. Sudah ada. Berapa jam? Ya. 36. Begini saudaraku, ya kita mengalir lah ya. Ternyata memang tidak bisa. Kita masih di ayat 35. Ya, insya Allah besok kita lanjutkan ya. Ini seri kedua, berarti tidak bisa tuntas di seri kedua ini ya. Ke seri ketiga karena aku harus segera sholat asar ya. Itu dari aku. Intinya kamu pahami dulu ya bahwa kudus itu terpisah, tasbih itu sibuk, terus Adam itu bersama pasangannya, bukan istrinya ya, karena Al-Quran itu universal ya. Dan dia bukan dimasukkan di surga, tapi suruh membangun bumi ini menjadi surga gitu ya. Tuh. Dan modal berikutnya, coba tolong, aku minta tolong, lihat lagi video-video yang sebut kemarin supaya kamu paham. Jangan dalam otakmu itu gobloknya masih tetap. Jadi ini seolah-olah ini surga, ini Adam di surga ini. Terus Adam makan buah kodi diturunkan ke bumi. Itu siapa yang ngajarin gitu? Aku nggak pernah ngajarin gitu. Ya. Oke, dari itu sampai ketemu lagi kita besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.